Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Tuzanaldi dengan NIM 20.24032 dari kelas soft skill ilmu hukum kelas 107 pada tahap kedua. Dan izinkan saya menjelaskan mengenai planning saya ke depan agar dapat masuk ke pekerjaan yang saya impikan. Yang mana pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat sesuai dengan jurusan saya, yaitu ilmu hukum. Nah, pekerjaan yang saya impikan tersebut yaitu pekerjaan yang bernama notaris. Memang tidak mudah untuk jadi seorang notaris. Paling tidak harus berusia 27 tahun, punya ijazah sarjana hukum, serta lulus magister kenotariatan. Setelah mengantongi gelar magister kenotariatan, kita ini harus magang atau kerja sebagai karyawan notaris. Paling singkat itu 22 tahun, berturut di kantor notaris yang direkomendasikan. Kemudian mengapa saya ingin sekali masuk menjadi notaris? Karena kalau kita bisa lihat, notaris ini memiliki peluang gaji yang sangat besar ya, yang mana pendapatannya pun cukup tinggi, apalagi memiliki klien perseorangan ataupun perusahaan. Mari kita asumsikan, jikalau kita memiliki seorang notaris atau klien yang pembuatan akta perusahaan dengan biaya 5 juta, jika memiliki 10 klien dalam waktu 1 bulan, maka kita akan mendapatkan gaji sebagai notaris itu sebesar 50 juta per bulan. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengetahuan dan keahlian yang harus kita kuasai untuk menjadi seorang notaris, yaitu kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir logis, kemampuan analisis, kemudian yang keempat kemampuan problem solving, kemudian yang kelima kemampuan mengutarakan pendapat secara lugas, kemudian yang keenam kemampuan negosiasi. Baik, kemudian yang berikutnya, selain yang sudah saya jelaskan di atas, ada beberapa planning agar saya dapat masuk menjadi notaris. Sekiranya saya perlu mengasah berbagai keterampilan yang ada pada diri saya sendiri, yaitu menurut saya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikasi. Keterampilan komunikasi ini harus kita miliki, sebab dalam kerja tentu tidak sendirian. Kita perlu menjalin dan menjaga komunikasi antara tim, klien, hingga partner bisnis kita. Kemudian kemampuan komunikasi juga diperlukan saat presentasi, yaitu di hadapan atasan maupun klien. Tanpa komunikasi yang baik, tentu pesan yang kita sampaikan tidak dapat tersampaikan baik pula kepada mereka. Kemudian yang kedua yaitu berpikir kritis, karena dalam hal ini banyak perekrut mencari karyawan yang mampu membuat laporan dengan cara menganalisa, mengolah berbagai macam data dan hipotesa untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk kemajuan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan kemampuan teamwork. Dalam hal ini kita dapat menunjukkan kepada orang lain bahwa kita itu dapat bekerja dengan orang lain di ruang lingkup yang profesional. Persis seperti kemampuan kepemimpinan kita, contoh kemampuan profesional ini juga membutuhkan kepercayaan diri tim satu sama dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu dalam etos kerja ini, pengusaha biasanya mencari kandidat dengan etos kerja yang kuat. Biasanya kandidat seperti ini mereka akan fokus bekerja dengan tepat waktu, teratur, dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tenggat yang ada. Kemudian yang kelima yaitu integritas dalam diri kita sendiri, yaitu sekumpulan nilai yang membuat kita itu bisa diandalkan, bisa dipercaya, jujur, amanah, sehingga bisa melakukan hal yang benar dalam setiap situasi. Beberapa alasan pentingnya integritas di tempat kerja yaitu menciptakan lingkungan yang secara positif, sehingga membuat karyawan lain berkontribusi bagi kesuksesan perusahaan. Kemudian yang keenam, yang terakhir yaitu kemampuan bernegosiasi yang baik. Bahkan dengan kemampuan tersebut berpotensi menjadi pemimpin. Negosiator yang baik berarti tahu bagaimana menjadi persuasif dan menggunakan pengaruh yang dengan tepat sambil mencari solusi yang akan menguntungkan kepada semua pihak. Sekian penugasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.